Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran IPA kelas 4 tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bersama saya, Pak Pram. Dapatkah kalian mendengar suara-suara berikut ini? Suara-suara apa sajakah ini? Tentu saja kita bisa mendengarnya karena indera pendengaran kita masih baik. Kita bisa mendengar bunyi yang merambat melalui udara hingga ke telinga kita dalam bentuk gelombang bunyi. Untuk bisa mendengar bunyi atau suara dengan baik, kita memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Ini adalah gambar organ telinga kita, mulai dari yang paling luar hingga yang paling dalam. Organ telinga kita terbagi menjadi 3 bagian, atau dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Kita lihat organ telinga bagian luar terlebih dahulu. Telinga bagian luar memiliki 3 organ. Daun telinga, liang atau lubang telinga, dan saluran pendengaran atau external auditory canal. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara di sekitar kita. Daun telinga juga berfungsi memusatkan gelombang suara untuk masuk ke dalam saluran pendengaran. Bagaimana dengan lubang telinga dan saluran pendengaran? Lubang telinga merupakan tempat masuknya gelombang suara ke dalam saluran pendengaran. Saluran pendengaran ini berfungsi meneruskan gelombang suara menuju gendang telinga yang berada di telinga bagian tengah. Oke, kita masuk ke telinga bagian tengah. Tadi kita sudah lihat di telinga bagian tengah ada gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi menjadi getaran. Organ telinga bagian tengah yang lainnya adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiganya disebut sebagai 3 tulang pendengaran atau tulang-tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran ini berfungsi untuk memperkuat dan meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Sebelum masuk ke telinga bagian dalam, masih ada satu lagi organ telinga bagian tengah, yaitu saluran eustachius. Saluran eustachius ini menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Eustachius juga berfungsi menyeimbangkan suhu pada telinga bagian tengah dan bagian luar. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas beberapa organ. Yang pertama adalah tingkap jorong. Tingkap jorong atau sering juga disebut tingkap oval merupakan selaput tipis pembatas antara telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Fungsinya meneruskan getaran dari tulang sanggurdi menuju ke rumah siput. Ini adalah rumah siput atau nama lainnya koklea. Koklea atau rumah siput berfungsi mengubah getaran menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak. Untuk meneruskannya ke otak, impuls saraf
disalurkan melalui saraf pendengaran. Ini adalah saraf pendengaran yang akan membawa impuls saraf dari koklea ke otak. Masih ada satu lagi organ telinga bagian dalam, yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Bagaimana cara kerja telinga kita? Cara kerja telinga kita, bunyi yang ada di sekitar kita ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga, gelombang bunyi diteruskan masuk melalui lubang telinga, masuk menuju ke dalam saluran pendengaran. Dari saluran pendengaran, gelombang bunyi diteruskan ke gendang telinga. Pada gendang telinga, gelombang bunyi yang sudah dirubah menjadi getaran diteruskan ke 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran pada ketiga tulang pendengaran itu akan sampai pada tingkap jorong, dan di tingkap jorong getaran dilanjutkan, diteruskan menuju rumah siput. Di rumah siput ini getaran dirubah menjadi impuls saraf, dan impuls saraf itu diteruskan oleh saraf pendengaran hingga ke otak. Dengan demikian, kita bisa menangkap apa yang kita dengarkan. Gangguan kesehatan apa saja dan penyakit apa saja yang umumnya terjadi pada telinga kita? Tuli. Tuli adalah berkurangnya kemampuan telinga untuk bisa mendengar. Penyebab tuli antara lain saluran telinga yang tersumbat, pecah atau rusaknya gendang telinga, terjadi pengapuran pada tulang-tulang pendengaran, atau mungkin adanya kerusakan pada saraf pendengaran. Gangguan kesehatan pada telinga yang lain adalah yang disebut dengan otitis media. Otitis media adalah terjadinya infeksi pada telinga bagian tengah akibat kuman. Biasanya penderita otitis media pada telinganya terdapat nanah di telinga bagian tengah. Yang ketiga adalah jenis gangguan yang disebut otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran secara berlebihan, sehingga proses penghantaran bunyi terganggu. Bagaimana kita merawat dan menjaga kesehatan telinga? Yang pertama, kita tidak mendengar suara yang terlalu keras, apalagi dalam waktu yang terlalu lama. Itu bisa memecahkan gendang telinga. Membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus agar tidak melukai saluran pendengaran, lubang telinga, atau bahkan merusak gendang telinga. Yang ketiga, tidak memasukkan benda apapun ke dalam telinga. Yang keempat, jika ada gangguan pendengaran atau gangguan pada telinga, kita harus segera berkonsultasi pada dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.